Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Haji Gen Gendala Sari selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang dampak globalisasi bagi pembangunan nasional. Berikut nama anggotanya. Yang pertama Muhammad Salfi, Septiliani, Vanessa Natalia Siddharta, Nadira Ajahra, dan Tasya Nurhaliza. Globalisasi. Sebelumnya, pengertian globalisasi adalah suatu integritas internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi sendiri berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan ization artinya proses. Proses globalisasi muncul dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Globalisasi juga mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya tentang perubahan dunia yang berlaku. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tujuan pembangunan nasional juga dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembangunan nasional di Indonesia secara umum seperti yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis, yang kedua mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, yang ketiga percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, yang keempat membangun kesejahteraan rakyat, dan yang kelima mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi di Indonesia. Di zaman globalisasi saat ini, banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Era globalisasi ekonomi dimulai pertengahan 1980-an, dipersiapkan dan dipelopori oleh negara maju seperti anggota Uni Eropa, Amerika Serikat dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin, diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi terhadap hukum. Yang pertama ada peraturan di bidang perdagangan, yang kedua ada peraturan di bidang investasi, yang ketiga ada peraturan di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk selanjutnya, pengaruh globalisasi bagi bangsa dan negara. Globalisasi bisa menjadi peluang dan tantangan bagi sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Globalisasi juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi bangsa dan negara. Dengan globalisasi, maka peluang untuk mendapatkan hasil produksi semakin luas. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat, kemudian lapangan kerja yang menjadi luas. Itu sebagai tantangan bagi bangsa untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, ada antisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. 2. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. 4. Mewujudkan supremasi hukum. Dan yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Adanya globalisasi mampu membuat dunia tampak sempit. Dahulu, apabila kita akan menonton siaran sepak bola, kita harus ke negara yang mengadakan pertandingan. Tapi sekarang kita tidak perlu kemana-mana, dan kita cukup melihat di televisi.
Adanya globalisasi membawa manfaat bagi umat manusia, tetapi juga ada dampak buruknya. Dampaknya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya, yang kedua dampak globalisasi di bidang ekonomi, dan yang ketiga dampak globalisasi di bidang budaya dan politik. Selanjutnya ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional mampu tercipta apabila terdapat politik hukum yang baik. Untuk itu dibutuhkan insan hukum yang tidak hanya menjadi tunggang, namun mampu menerapkan hukum sebagai penentu kegiatan dan penyelenggara pembangunan yang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, atau yang bila disimplikasikan menjadi kesejahteraan masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Berikut dampak negatif globalisasi. Itu yang pertama ada informasi yang tidak tersaring, yang kedua perilaku konsumtif, yang ketiga membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, yang keempat pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk, yang kelima mudah terpengaruhi oleh hal yang berbau budaya barat, yang keenam kualitas alam sekitar yang semakin merosot akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan, yang ketujuh pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan di sebuah negara dan sektor-sektor ekonomi. Yang terakhir itu pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara, terutama negara-negara selatan. Dampak positif globalisasi, ada beberapa dampak positif globalisasi, antara lain yang pertama mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan teknologi, yang kedua mudah melakukan komunikasi, yang ketiga cepat dalam perpergian dalam arti mobilitas yang tinggi, yang keempat menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, yang kelima memacu untuk meningkatkan kualitas diri, dan terakhir memadai pembangunan infrastruktur. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.